Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini diri kami tim Pancanaka Muhammad Panca sudah diganti channelnya, maaf dulu Pancanaka, sekarang tak ganti nama saya saja Muhammad Panca. Artinya Muhammad itu bagus, Panca itu lima kebagusan, yang dimaksud syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itulah yang diberikan nama saya, jadi Muhammad Panca. Di kesempatan kali ini kita masih di hutan ya, di hutan belantara, katakan seperti itu saja, di hutan jati-jati ya. Di kesempatan kali ini saya diceritakan sama warga. Di sana itu kadang ada sosok anak kecil yang kadang wirawiri itu apa? Wirawiri itu apa ya? Lalu lalang. Nah, lalu lalang seperti itu. Warga selalu bercerita ada anak kecil yang lalu lalang, tapi sosoknya itu mosok ada anak kecil sendirian di tengah hutan, kan nggak mungkin. Nah, warga di sana bawah sana cerita sama saya seperti itu. Bukan sama saya sebenarnya, sama orang-orang, dan yang orang diceritakan itu sampai ke telinga saya, dan saya oman itu ya kesana lah. Di sana kan saya juga punya saudara. Saya tanya-tanya di sana, ternyata saudara juga, saya juga cerita hal yang sama. Jadi saya penasaran. Jadi saya insya Allah kalau mau dikasih, mau direstui sama Tuhan, saya ingin mewujudkan benda itu. Itu menurut terawangan saya itu bukan anak kecil tapi sebuah pusaka. Ayo kita lah selidiki di mana itu. Ayo, let's go. Ini kayaknya kalau kita bawa satu teman yang itu kayaknya bisa-bisa kesurupan dia di sini. Wow. Sebenarnya jalannya ini teman-teman sebenarnya, tapi kan ini terlalu jauh ya, terlalu jauh sana. Jadi saya motong jalan pakai motor gitu aja, biar lebih cepat daripada jalan kaki terlalu jauh pakai motor. Ini di situ tuh lah, apa namanya? Ya seperti sebuah alur air lah. Air yang mengalir tapi nggak terlalu besar juga. Ini lewatnya gimana ya? Lah, ini ada jalan, ngapain tadi? Ya lompat sana. Iya. Ah, sama aja. Tapi ini kan nggak jauh amat. Mau lompat, tapi gimana? Lompat. Kan kaki saya masih sakit ya. Jatuh yang kemarin itu. Jadi kalau lompat terlalu jauh saya masih mamang. Masih ragu-ragu. Kita masih mengikuti ini. Pipa paralon. Iya, kita pelalon. Oh iya bang, ini kan ada yang banyak tanya ini ya. Ya. Kenapa sih kok abang suka kayak gini gitu loh? Nah, tak jawab. Itu karena hobi saya. Saya sejak, ya sebenarnya gimana ya? Yang suka pusaka itu udah dari nenek moyang. Bahkan dulu kakek saya itu, ya bukan kakek asli. Ayah saya punya ayah lagi, kakek saya. Dia punya ayah lagi, dan punya ayah lagi. Itu punya, saya pernah diceritain yang namanya Tut, gak perlu tahu. Itu umur 9 tahun. Dia gentak buminya langsung terbelah. Dia kalau pergi, kalau nggak naik harimau, naik naga, itulah perwujudan dari benda pusaka milik dia. Jadi kakak saya tuh dulu sudah suka namanya pusaka, bukan arti mengimani atau memusyrikan Tuhan, enggak. Dia suka dengan benda pusaka karena itu warisan leluhur dan itu patut untuk dilestarikan. Dan ternyata hobi dia itu menurun ke saya juga dari kecil sudah suka dengan namanya pusaka. Dan sejak tahun 2011 itu pertama kali saya mengambil pusaka, saya diajari sama guru saya. Dan pada saat itu ya saya belum tertarik lah tentang dunia
YouTube. Mungkin udah ada apa belum ya tahun segitu ya? Sudah. Ada, tapi HP saya itu masih tutut itu dan saya belum tertarik buat YouTube baru tahun inilah, katakan baru berapa bulan yang lalu. Itu sebenarnya saya ambil pusaka itu dulu udah banyak, ada yang tombak kobra, ada yang apa, ada yang panah sebagainya. Dulu saya juga punya banyak pusaka, tapi udah sebagian tak kasih teman-teman, sebagian tak rawat, dan yang sebagian sekitar berapa ratus pusaka itu udah saya buang semua. Itu dulu. Ya. Jadi seperti itu guys, yang mungkin banyak yang nanya ya seperti itu ya. Ini saya sampaikan kepada penghobinya. Ini sebenarnya itu ya masih urutan yang kemarin saya mimpi itu. Ruangan ini sampai bawah, nanti sampai kampung air ini, tapi ini kan di tempat yang berbeda. Ini juga ke atasnya masih jauh. Maksudnya apa namanya, mata airnya. Ini pohon bambu. Ini bambu itu apa namanya, bambu tolup. Bunganya kok jauh ya. Nggak usah. Dan teman-teman ya, kalau main di tempat bambu seperti ini, diri hewan biasanya itu ular, biasa jenis kobra. Dari segi gaib paling banyak itu bangsa gunduru atau kuntilanak. Jadi kalau main bambu-bambu seperti ini, hati-hati. Itu ya kita mengucapkan salam sebesar kita lah. Kita menghormati seperti itu aja. Bukan arti kita mengutuk-kutukan Tuhan, itu enggak. Kita menghormati sesama makhluk hidup. Toh dia juga makhluk hidup ciptaan Tuhan gitu aja. Jadi seperti itu guys. Nah, kayaknya ini ntar sampainya di tempat yang kemarin. Iya. Ini sudah. Kemarin kan di atas sana. Ini sudah lagi. Ini sebenarnya ada teman-teman. Tapi ini hobinya kamu. Paham nggak? Pengasihan lagi palingan. Ini enggak pengasihan. Ini yang sering jahilin kamu kalau ini. Itu pakai kok. Nah itu. Wah, enggak masuk Ya. itu. Jadi waktu itu ya, ini sekedar saya cerita ya. Waktu itu saya kan habis buat video di suatu tempat. Lah, waktu mau pulang, tiba-tiba di tengah perjalanan itu kontak motor saya dimatiin. Untung belakangnya nggak ada apa-apa. Ini lagi proses melihat pusakanya. Itu apa ya? Semacam jebakan teman-teman. Oh iya ah. Lihat nggak? Oh iya itu. Mau terawang pusaka, lihatnya jebakan. Mungkin itu jebakan untuk ayam hutan. Karena di sini masih banyak ya ayam hutan, suara-suaranya pun masih berbunyi. Nih kalau dulu yang sering ngerokok pakai ini, anak SD nih dulu ngerokok pakai ini. Itu kan zaman dulu merokok pakai akar. Itu pohon wi namanya. Wi. Hutan. Wi itu bahasa sejenis umbian. Ayo teman-teman. Wow, itu kalau kalian lihat ya. Yang bawa kamera kan juga bisa lihat. Kalau yang disuruh lihat apa, yang suruh nonton disuruh lihat kan, menurut saya kadang wagu, atau ya mungkin ada yang bisa melihat di video, tapi kalau saya pribadi wagu. Yang bawa kamera kan bisa lihat itu apa di bambu itu. Gila itu.
sama yang saya ceritakan anak kecil itu enggak. Yang kamera kan juga bisa lihat itu. Ya, itu anak kecil. Kalau yang di video mungkin yang bisa lihat ya nggak apa-apa, tapi itu yang bawa kamera soalnya juga bisa lihat. Ya, kita samperin. Itu kalau kalian lihat ya, anak kecil. Nah, ini di sini juga banyak ini. Itu di atas. Itu sebenarnya ada itu. Wah, itu. Ya teman-teman, sebenarnya ya saya sudah bilang dulu, yang bawa kamera saya itu nggak cuma satu anak, tapi ada teman-teman saya yang punya waktu luang dan kadang ya, Kang, Mas, ayo kita buat video. Nah, seperti itu. Kadang nggak perlu cuma satu host ya, enggak. Teman saya cuma semua bisa jadi host gitu aja. Ini hobi kita semua. Jadi saya juga punya teman yang juga bisa lihat dunia gaib, juga punya teman yang suka benda pusaka. Juga punya teman juga banyak malah yang suka main kuda lumping. Jadi inilah kehidupan saya seperti itu aja. Kita di jalanan nggak apa-apa ya. Amat nggih, monggo. Wes udah dingin katanya. Itu sebenarnya bukan cuma anak kecil ya. Itu ada banyak itu. Tapi yang kita tujukan Itulah anak ini. kecil ya, bukan yang itu dan sebagainya. Itu sebenarnya ya di situ banyak pusaka, ada yang mustika, ada yang keris, ada dan bulu perindu itu juga ada bulu perindu. Tapi yang saya incar bukan mereka semua. Jadi sampai tujuan saya ngapunten nggih, kula mboten incar jenengan. Ada yang saya incar sendiri dan semoga dikasih dan bisa diwujudkan teman-teman. Tadi anaknya ada di sini tadi. Apakah kalau benda pusaka itu diambil anak itu enggak lalu lalang lagi? Enggak, insya Allah enggak. Kita pakai yang sisa kemarin saja. Sebenarnya masih ada, tapi habiskan ini aja. Jadi secara tidak langsung ketika kita mengambil pusaka itu sama saja kita menolong masyarakat ya. Ya sebenarnya itu enggak terlalu mengganggu, tapi kan kadang masyarakat gimana ya? Risih. Terkejut lah kata orang Jawa. Risih juga bisa. Jadi kan saya yang penasaran dan itu om saya yang di bawah itu bilang gini, coba itu nang, hati-hati kalau mau ular nanti seperti yang di pinggir kali itu. Coba nang kalau bisa diwujudkan nanti barangnya kasih paman ya. Nah. Koreknya mana? Ini. Kalau saya lihat di sini juga ada bungkus dupa. Mana? Ini kuning. Ambil nggak apa-apa. Plastik dupa kayaknya kuning. Ambil saya sini. Tapi udah kepotong. Bukan. Daun itu. Pernah saya mau main ke pesisir. Daerah Celong itu ada benda di sana. Tapi kapan entahlah, nanti lain kali mungkin saya ke sana. Pas saya main ke situ itu ada benda ya untik antik. Berhubung tadi anaknya di sini, kita pancing dia buat datang. Nanjir. Hati-hati sama ular ya, karena saya juga takut sama ular. Kita masih menggunakan minyak dua. Sayangan kalau nggak dihabiskan, terus dibeli. Yang beli ikhlas nggak ya? Ikhlas lah buat pengobatan dulu. Aduh, ya, nggak usah banyak gurau. Kalau mau ngisi silakan diisi. Saya mau ritual dulu. Atau yang bawa kamera mau coba ngambil? Nggak bisa. Nggak bisa.
Jangan seperti itu. belum bisa. Kata guru saya itu jangan pernah ragu. Itu yang dikajarkan semua guru saya, enggak cuma satu orang. Semua guru saya bilang seperti itu. Dalam melakukan sesuatu, dalam menghadapi sesuatu, jangan pernah ragu. Kamu harus yakin. Gitu. Itu yang dikajarkan sama semua guru saya. Bukan saat saya sombong, enggak. Memang yang ngajari, yang saya kan punya orang itu banyak, enggak cuma satu. Enggak apa-apa dalam mencari ilmu punya guru banyak, enggak masalah. Itu prinsip saya. Enggak ada itu ya, piting ya. Buat mainan si anak kecil. Ini. Kepiting. Oh. Lari-lari kau. Kita sebenarnya di sini was-was ya guys. Kita takut ada ular karena ini pohon bambu. Tenang, ada yang pecinta reptil. Nah, di belakang saya ini ada pecinta reptil ya. Nanti kalau ada ular suruh dia yang nangkap. Mau teman-teman diambil teman-teman. Katanya minta diambil, tapi ya tolong jangan untuk apa? Salah gunakan teman-teman. Jadi diambil enggak? Jadilah. Jadi kira enggak jadi. Sambil hurau teman-teman biar enggak sepaneng. Saya itu penasaran sama ini. Ada isinya, Bang. Ini. Ya teman-teman, perhatikan asapnya. Udah menuntun saya kemana arahnya. Bukan itu yang saya mau, enggak itu. Teman-teman, tak beritahu sesuatu ya. Ini yang diajarkan sama orang tua saya. Di alam sana, di alam gaib itu emas. Itu banyak teman-teman. Dan ini sedang menguji saya. Dia menunjukkan ke arah yang ada emas itu teman-teman. Kata orang tua saya kalau emas itu berat dan biasanya minta tunggal. Jadi saya nggak mau. Maaf, kalau itu saya nggak mau. Allah. Jadi tadi itu kita disuruh malahan ngambil emasnya, ditawarin, tapi kita nggak mau ya, karena tujuan kita bukan itu. Nah, teman-teman, ini harus sedikit ekstrim karena yang menjaga banyak teman-teman. Yang menjaga terlalu ngeyel atau terlalu dia melawan. Si anak itu ada yang bukan arti nggak boleh teman-teman, tapi yang menjaga itu ini menguji saya. Jika kau bisa mengalahkan saya, akan kukasih itu. Nggak masalah. Dalam arti itu nggak boleh teman-teman. Dia menguji seberapakah kemampuan kita, nggak masalah. Kalau bagi teman-teman yang diuji seperti itu nggak mau diambil ya nggak apa-apa. Tapi kebanyakan
yang pencinta pusaka mereka paham apa yang saya bilang. Kadang ada pengganggu seperti itu mereka paham, kadang ada yang sampai 1 malam nggak dapat, mereka juga sudah pernah. Jadi saya pun sudah pernah, jadi mereka paham apa yang saya bilang sekarang kita wujudkan teman-teman. La ilaha illallah. Mau dicari? Carilah. Silakan. Bismillah. Di sekitar situ. Dikorek-korek nggak apa-apa sekitar sini. Barangnya ada di dalam tanah. Bekas saya pukul tadi. Aduh. Jalan. Sini saya cari biar cepat. Bantuin cari. Kadang barang itu kalau udah wujud hilang energinya teman-teman. Masalahnya kan udah kekunci. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mudah seperti kemarin, juga kadang-kadang yang sulit. Nah, tuh. Nah, seperti yang saya rasakan kan di situ. Di sini mau cuci gimana? Tuh. Kalau Ini. cuci mana? Harus ya? Nah, cuci kalau sambil bersihin tangan. Sini aja nggak apa-apa ya? Ini. Kameranya sini aja. Nah, mulai mana tuh sudah nggak jam? Nah ini ya. Ini teman-teman, seperti yang tadi yang saya ceritakan. Nggak mau dekat-dekat biar kelihatan anak kecilnya ini teman-teman. Kenapa saya bilang anak kecil dari tadi pas awal kesini? Karena maaf teman-teman ya, ini kodamnya itu sebuah tuyul. Ini tuyulnya satu teman-teman, dan ini yang dinamakan keris Om Yang Jimbe. Tapi ini yang kecil. Ada juga Om Yang Jimbe yang tuyulnya 2 tapi lok. Kalau ini kan enggak lok. Kalau masyarakat Jawa Timur sana bilangnya Om Yok, Om Yang Jimbe. Dan ini anak kecil tadi, dan yang tadi saya hajar itu adalah sebenarnya di sana. Saya minta maaf karena ini saya gimana ya, saya nurusi kemauan kamu untuk sekedar olahraga, jadi saya minta maaf. Nggak maksud saya menghina atau menantang kamu, jadi saya minta maaf sekali lagi. Kadang yang seperti itu kan kalau di video nggak dibicarakan ya teman-teman, tapi ini belak-belakan saja. Kadang ya kita bertarung dulu untuk mengalahkan penjaga itu. Sebenarnya itu ya sering teman-teman, nggak cuma saya, guru saya juga sering seperti itu. Tapi kalau di video kan nggak teman-teman. Jadi kita dapat ini teman-teman, kita dapat Om Yang Jimbe. Barangnya nggak enak dipegang panas. Yang penting permintaan Om saya sudah saya dapatkan, nanti kita kasih ke dia. Sekian dulu ya, mungkin saya udah terlalu capek. Oke, sekian dulu. Sekian dulu mungkin kita penelusuran pusaka kali ini. Yang belum like silahkan like, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis teman-teman. Terus dukung channel ini supaya rame, agar kita juga semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya teman-teman. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.